Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Erlinda? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu Erlinda. Sebelum kita memulai proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Erlinda. Pertanyaan yang akan saya sampaikan bentuknya rubrik ya Bu Erlinda ya. Yang pertama, penilaian kita ini coach dan coachnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching yang Ibu laksanakan sudah sesuai dengan target kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon menanggapi pertanyaan-pertanyaan coachnya. Terus jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi di setiap yang sudah Ibu Erlinda lakukan. Siap. Ya. Baik Bu Erlinda, pertama saya kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan ada di balik misi. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengar aktif, dan yang ketiga adalah menunjukkan pertanyaan. Iya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan itu tentang mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu Erlinda. Jadi indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nanti saya ingin coaching ini dengan melakukan coaching dengan saya, dia bisa menemukan ataupun bisa mencari solusi dengan permasalahan yang dihadapi oleh diri sendiri. Baik Bu Erlinda, sampai di sini dulu pra-observasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coach. Terima kasih untuk kesempatan kita pada hari ini ya Bu Erlinda ya. Terima kasih juga Ibu Ida atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berarti Ibu Iwi nanti akan menginginkan kelas Ibu Iwi itu bersih dan sampah ya. Iya, betul. Jadi coba Ibu ceritakan bagaimana permasalahan yang sebenarnya. Iya, padahal tong sampah itu ada di dekat di dalam kelas itu memang selalu disediakan, tapi entah kenapa terjadi hal-hal seperti ini. Kalau menurut saya lihat memang kesadaran mereka terhadap kebersihan itu masih sangat kurang ya Bu. Meskipun kita selalu mengingatkan, tapi itu dianggap sebagai angin lalu. Mungkin juga di samping memang kesadaran itu tidak ada, mengikut kawan juga iya, karena kawannya juga membuang, dia juga ikut membuang. Jadi masalahnya seperti itu. Berarti siswa Ibu itu kira-kira kapan sampah itu dibuang? Pada saat kapan mereka membuang sampah? Ya pada jam istirahat itu, kalau misalnya nanti saya nyuruh ngambil baru diambilnya. Padahal di dalam kelas itu sudah saya jadwalkan piket, tapi juga kurang berhasil. Tapi Ibu sudah melakukan tindakan ya. Iya. Salah satunya bahwa anak itu sudah diedukasi, Iya. tapi juga masih membuang sampah ya di dalam kelas. Jadi menurut Ibu Iwi, kira-kira apa lagi yang harus Ibu Iwi lakukan seperti itu? Dalam pikiran saya sekarang bukan saya akan mencoba menyelipkan beberapa video saat saya melakukan pembelajaran. Jadi di situ nanti anak-anak bisa melihat, kita nonton sama-sama bagaimana dampak membuang sampah sembarangan dan apa dampaknya bagi kita kalau misalnya sampah itu kita buang pada tempatnya. Jadi di situ nanti akan terlihat baik buruknya Bu. Jadi itu rencana saya ke depan. Bagus sekali Bu rencananya, bahwa Ibu Iwi nanti akan menanyakan tentang bagaimana proses sampah itu ya. Jadi kira-kira kapan rencana Ibu melakukan? Rencananya minggu depan Bu, saya akan memulainya terus. Jadi saya ingin mengajak di samping
saya akan menayangkan video, saya juga ingin mengajak seluruh warga sekolah Bu untuk biar kebersihan itu menjadi bagian dari kita. Misalnya karena saya perhatikan di lingkungan sekolah kita juga banyak sampah yang bertebaran, meskipun ada tong sampah tapi murid-muridnya juga tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi saya ingin mengajak seluruh warga sekolah bagaimana untuk hari Jumat itu kita adakan Jumat bersih saja Bu. Jadi begitu sampai ke sekolah kira-kira sekitar 5 menit, jadi kita ajak semua siswa untuk mengutip sampah dan membuang pada tempatnya. Mungkin dengan cara ini bisa dilaksanakan bagaimana tujuan kita seperti kemarin, biar menciptakan suasana sekolah ini yang bersih begitu. Oke, berarti dalam penanganan sampah tadi selain ibu menanyakan video, juga ibu berkolaborasi dengan warga sekolah ya, agar sekolah kita itu atau sekolah ibu itu jadi bersih sehingga kita belajar menyelamatkan diri. Kira-kira setelah perbincangan kita ini, apakah ibu sudah ada solusi dalam mengatasi permasalahan sampah tadi ibu? Sudah ada Bu, saya sedikit merasa lega ya, saya sudah merasa lega. Jadi permasalahan yang selama ini yang menjadi pikiran saya sudah bercerita sama ibu, dan melalui perbincangan kita kali ini saya sudah mendapatkan solusinya. Jadi saya merasa senang Bu, saya merasa plong dan solusinya sudah saya dapatkan. Jadi nanti kalau saya juga. Assalamualaikum Bu Erlinda. Waalaikumsalam Bu Ida. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Wiwi ya. Bagaimana Bu Erlinda, sebelum penutupan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah Ibu Erlinda lakukan, atau saya ingin menanyakan observasi pertanyaan dari coaching yang sudah Ibu Erlinda lakukan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator serta pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah menjalankan alur data, menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga bisa si coach ini nanti bisa menggali ataupun menggali solusi tentang permasalahan ini. Oke ya Bu Erlinda, menurut saya sebagai observer, coaching yang sudah Ibu Erlinda lakukan tadi antara coach dan coach sudah sesuai dengan alur kita ya. Juga saya perhatikan tadi Bu Erlinda juga sudah berusaha menggali permasalahan tentang psikoce dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Erlinda ya. Dan saya juga sudah melihat Ibu Erlinda sudah mencari solusi atas permasalahannya. Dan juga tadi coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Baiklah, sebagai penutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Erlinda kembangkan ke depannya berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu Erlinda lakukan? Jadi setelah melakukan coaching dari Ibu, saya meningkatkan kompetensi tentang mendengar aktif. Jadi dengan kita mendengar aktif, psikologi tadi kita bisa mengatur sehingga psikologi nanti bisa menyelesaikan mencari solusi tentang Iya Bu Erlinda, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Erlinda ya. Baiklah, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ke depan Ibu Erlinda akan lebih baik lagi ya Bu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.